Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan modern sehingga bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini guna untuk membahas sharing ya Ibu Bapak ya, sharing kita tentang satu materi bahan tentang materi budaya muslim. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Ibu bapak yang luar biasa yang hadir pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan untuk mendengarkan sejenak tentang pembahasan materi budaya positif. Tentunya budaya positif itu sudah sering kita dengar dan sering kita lakukan. Nah, nanti saya akan mencoba untuk mengupas sedikit-sedikit apa yang saya dapatkan dari pendidikan yang saya jalankan lebih kurang 2,5 bulan ya, guru penggerak ya, masih calon guru penggerak ya Ibu Bapak ya. Jadi di sini saya tidak maksudnya bukan merasa lebih hebat dari Bapak dan Ibu, tapi ada sedikit ilmu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini yang ingin saya berbagi dengan rekan-rekan sekalian. Apakah Ibu Bapak setuju? Setuju, alhamdulillah. Nah, di sini Ibu Bapak nanti kita fleksibel aja, luas aja. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau misalnya ada yang masih bingung, boleh kita sharing sama-sama. Jadi bukan saya yang lebih hebat, ya Ibu Bapak, kita sama-sama hebat di sini berbulan luar biasa. Dan saya yakin ini semua sudah kita lakukan, sudah kita praktekkan. Hanya nanti kita belum paham sebelumnya sebenarnya ini apa namanya sih, sebenarnya strateginya bagaimana sih, apa yang lebih dulu dilakukan dan pertengahan sampai endingnya bagaimana. Jadi kita akan lebih membahasnya itu lebih terstruktur ya, cara pelaksanaannya budaya positif tersebut. Baik, perkenalkan, nama saya Yuliana, saya calon guru penggerak angkatan 6 Blok Sumawi. Ya, di sini selama kita melakukan kegiatan guru penggerak, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Sebelumnya saya merasa, wah ini saya paling hebat mengajar di kelas ya, dan perfect banget dengan siswanya. Ternyata ketika saya menjalani program pelatihan guru penggerak ini, banyak sekali hal-hal yang masih kurang saya lakukan. Nah, secara tidak sengaja kita dibuat di alam mengevaluasi diri, introspeksi. Jadi kita semakin hari semakin paham, wah ternyata anak kita seperti ini karena kita sendiri, karena kita mungkin di kelas bagaimana. Jadi tidak tercapai keinginan kita 100% bagaimana keinginan guru terhadap siswa. Saya mau tanya, kalau Ibu Bapak di kelas, kepinginnya kelasnya gimana biasanya? Kalau di kelas mengajar sama siswa? Anaknya aktif. Ada lagi Ibu, apa kira-kira? Anaknya kreatif. Terus Bu Mul ada inovatif, luar biasa. Bapak? Iya, motivasinya tinggi. Boleh kasih aplaus kita luar biasa. Ya, tapi kan Pak, saya juga sama loh Ibu Bapak. Saya juga seperti itu, kepingin anaknya itu aktif, kreatif, inovatif, mendengarkan dengan baik, menyimak ya. Ya, dan kita sendiri merasa perfect banget selama ini melakukan itu. Wah, kita sudah bagus mengajar di depan kelas, kok nggak kesampaian? Apa yang kita sampaikan kepada siswa itu, yang kita harapkan pada siswa itu kok nggak nyampe? Itu faktornya adalah ada kekeliruan yang kita lakukan. Nah, apa itu kekeliruan yang kita lakukan? Kita bahas pelan-pelan ya. Nanti sama-sama kita sharing apa yang terbaik yang kita lakukan untuk peserta didik kita. Baik, next Bapak. Ibu Bapak sekalian, jadi di sini akan saya bahas sedikit tentang budaya positif. Ya Ibu, silakan duduk. Boleh nih. Ya, bisa. Budaya positif atau di sini aja Ibu. Ya. Terima kasih Ibu. Oke. Stefan R. Covey itu seorang leadership ya,
mengatakan bahwa leadership itu, kepemimpinan Ibu ya, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita bagaimana? Maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kita kepingin sesuatu dari siswa kita itu dia aktif, punya motivasi yang tinggi. Nah, kita sendiri yang menjadi gurunya harus merubah sedikit-sedikit. Acuan kita itu, strategi kita harus kita ubah sedikit-sedikit. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Gimana pemahamannya? Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Yang kita harapkan apa? Kedepannya anaknya itu. Zamannya bagaimana? Anak yang diinginkan itu bagaimana untuk kedepannya? Ya, mengubah dunia, melihat dunia, situasi dunia, kemudian kebutuhan anak agar tercapai di apa yang kita harapkan di hari ke depan. Ya, bagaimana Anda berpikir tentang manusia? Bagaimana Anda berpikir tentang manusia? Manusia itu sebenarnya bagaimana sih? Apa yang dia butuhkan sih? Apa yang dia harapkan sih? Ya, jadi kalau ini sudah terpenuhi, insya Allah kita bisa sampai ke tujuan yang kita harapkan. Kemudian ubahlah paradigma Anda pemikiran yang negatif lebih ke positif. Ibu percaya nggak? Kalau bangun pagi misalnya ibu bapak pegang handphone, ya. Orang sekarang kalau misalnya bangun itu pasti pegang handphone dulu. Ketika pegang handphone langsung ada berita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana perasaannya? Atau Pak, ini tugasnya belum siap Pak. Bu, tolong kumpulkan RPP-nya. Kali ini juga, gimana perasaannya? Takut, shock. Aduh, gimana dia? Di jam berapa nih kok berangkat sekolah di Brebes? Gimana caranya kok kasih tahu sekarang? Jadi pasti ada ini Pak, ya, tentang apa? Tentang bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Berarti di situ kan manusia itu punya tingkat emosional ya. Ada kaget, ada shock dan sebagainya. Kemudian ubahlah paradigma Anda, pemikiran. Kalau kita bangun pagi itu yang dari pagi kita sudah pikirannya negatif. Ini utang belum bayar, uang air belum bayar, uang itu belum bayar, cicilan ini, cicilan itu belum bayar, pegang handphone udah naik lagi utang, misalnya seperti itu. Jadi pikiran kita itu juga sudah di waktu pagi itu sudah yang tidak positif. Artinya kita sudah dihadapkan dengan sebuah permasalahan. Nah, ini juga terjadi pada anak kita nanti. Boleh Ibu? Boleh duduk? Iya. Oke, mungkin ada kegiatan lain. Nah, jadi ini Bu Bapak, kita juga mengajar seperti itu. Bapak kalau lihat dari rumah sudah ada yang nagih utang, sudah ada yang cicilan ini belum selesai. Kalau bisa sampai ke sekolah gimana perasaannya? Terganggu tidak? Terganggu, tepat sekali terganggu. Nah, nanti kita akan kaitkan dengan anak didik kita. Nah, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas kenyataan Ibu yang kita alami sekarang anak-anak kita. Anak-anak kita itu ada hal yang harus kita lakukan pendekatan supaya dia mau seperti Ibu Bapak sampaikan tadi. Kepingin anaknya kreatif Ibu, kepingin anaknya mandiri Ibu, kepingin inovatif Ibu. Bagaimana caranya? Kita harus tahu dulu kebutuhan apa yang harus dia miliki. Tadi ngapain dia? Mengapa dia? Mengapa dia tidak aktif? Mengapa dia tidak kreatif? Mengapa dia tidak inovatif? Next Bapak, kita lanjut, kita akan bahas. Nah, tentunya kita semua sudah tahu Bapak Ki Hajar Dewantara itu Bapak Pendidikan Nasional, ya. Beliau memberikan 3 semboyan: Ingaso Sangkulodo, Imadia Malungkarso, Tuturi Handayani. Nah, sekarang ini dikenal dengan pembelajaran Merdeka Belajar. Bagaimana pemahaman Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar itu memerdekakan siswa, bukan berarti mengasih materi bebas dia mau ngapain, tidak, ya. Tapi nanti ada strategi, cara-cara, teknik-teknik yang harus dilakukan agar mengkondisikan siswa itu adalah dia menghambalkan siswa. Maksud saya di sini menghambalkan siswa bukan berarti dia menjadikan dia lebih daripada Tuhan, tidak, Ibu Bapak. Menghambalkan siswa di sini adalah dia lebih bagaimana kita mendengar, mengkondisikan siswa itu sesuai dengan minat,
ya, menciptakan siswa itu mandiri, keinginan dia bagaimana, apa yang harus dia lakukan, situasi dia itu bagaimana. Jadi pola mengajar juga disesuaikan dengan anak, kondisi anak. Nah, nanti kita akan bahas dengan materi di mana pembelajaran berpihak pada murid, ya. Agar kenapa? Kalau kita tidak berpihak pada murid itu, nggak mengkondisikan dia supaya dia yang lebih aktif, kita yang aktif, dia tidak aktif, itu maka tujuan dari inovatif tadi itu tidak akan tercapai, kreatif itu tidak akan tercapai. Baik, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Bagaimana pemahamannya kira-kira? Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kira-kira bisa dipahami nggak di kalimat ini? Kemerdekaan, merdeka kok ada disiplin? Seharusnya sudah merdeka ya merdeka aja ya, tidak perlu disiplin. Tapi kenapa di sini disebutkan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Artinya merdeka di sini ini selain dia dalam kondisi merdeka, dia punya aturan, Ibu Bapak. Bisa dipahami Ibu Bapak? Ya, gimana? Ada aturan mainnya. Kemudian sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, ya, disiplin di situ, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan ini, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, maka harus ada orang lain yang mendisiplinkan. Misalnya, Bapak kenapa datangnya tepat waktu, Pak? Karena disiplin. Ada yang Bapak takuti nggak kalau Bapak telat? Ada, apa itu? Boleh kita sharing sedikit. Kenapa Bapak bisa datang tepat waktu? Itu karena apa? Dia bisa mengasih contoh pada anak-anak juga. Iya, ada. Anak bisa mengikut peraturannya. Iya. Luar biasa. Boleh kasih semangat Ibu Bapak. Keren ya. Berarti di situ Bapak sudah ada apa? Karena penguasa atau diri Bapak sendiri? Diri sendiri. Benar sekali. Nah, bagaimana dengan pendapat Ibu? Ibu, tadi pagi saya lihat datangnya tepat waktu. Karena apa? Karena sudah sebiasa. Ada karena misalnya sekolah mau datang dikasih peraturan datang yang 8. Apakah Ibu setuju? Baik, boleh kasih semangat Ibu Bapak. Sebelum kita bahas ya. Tadi sudah ada kesadaran sendiri. Tapi kedua itu karena apa Ibu? Karena penguasa mungkin ya. Karena penguasa. Karena ada yang memberikan peraturan. Karena apa Ibu? Boleh. Oleh kita ingin mendisiplinkan diri. Kemudian ada aturan sebagai manusia. Ada aturan yang akan dia kontrol. Oke, satu lagi saya ingin nanya sama Ibu. Apa? Ibu jangan telat. Maksudnya sering tepat waktu. Itu mengapa sih bisa Ibu lakukan? Ya karena self disiplin tadi, mendisiplinkan diri sendiri, dan ada penguasa yang mendisiplinkan kita. Jadi dua-dua akan masuk. Luar biasa. Semakin kesini semakin terangkum apa yang saya sampaikan tadi. Boleh kasih aplaus sekali lagi Ibu Bapak, keren sekali. Nah makanya itu saya bilang tadi Bu, saya tidak lebih hebat daripada Ibu Bapak. Tapi cuma di sini kita sharing, ada sedikit materi mungkin yang belum kita ketahui. Udah kita tahu, tapi kita kurang tahu bagaimana strategi yang tepat untuk pelaksanaannya. Nah, oke silakan Bapak dilanjutkan. Apa sih tujuan itu, tujuan mulia? Menurut Ibu Bapak pasti sudah bisa terjawab ya. Kalau budaya positif itu memang tujuannya mulia.
Tujuan mulai dari penerapan disiplin yang pertama yang ingin saya sampaikan, disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Oke, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat ibu bapak. Ya, pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang kita harapkan. Benar ya? Nah, dari di sini kita disiplin positif itu harus kita pembiasaan. Misalnya ibu bapak di sekolah kita sudah ada yang namanya itu 5M. Apa itu 5M? Senyum, sapa. 5S, maaf 5S ya. 5S. 5S apa itu Bapak? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kalau 5M, ada nggak 5M? Nanti kita akan ciptakannya untuk patenkan sekolah kita ya. Yang sudah ada di sekolah kita sekarang apa ibu bapak? Buspaten. Itu karya kita yang tidak bisa diambil oleh sekolah-sekolah yang lain. Sudah paten kita. Apa itu buspaten ibu bapak? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini termasuk ke budaya positif tidak ibu bapak? Termasuk ke budaya positif, nanti kita bahasnya. Jadi disiplin itu memang harus kita mulai dari kedisiplinan diri kita, memberi teladan sampai bisa ditiru oleh putra-putri kita yang ada di sekolah. Kemudian santun dari kita dulu sendiri, jujur, peduli, kita peduli, insya Allah anak-anak kita juga peduli, bertanggung jawab juga seperti itu ya. Jadi semua itu harus muaranya dulu teladan diberikan itu oleh gurunya itu sendiri, baru kita bisa mengharapkan lebih dari kepada anak-anak kita. Baik Bapak, silakan kita lanjutkan. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, sama seperti tadi Bu Dani sampaikan ya, karena ada aturan, karena terpanggil diri sendiri ya, menghindari ketidaknyamanan. Hukuman itu 3 motivasi yang kita lakukan itu karena saya ingin datang cepat supaya nggak ditegur sama kepala sekolah. Tadi ada yang Ibu sampaikan. Kemudian karena sudah biasa Bu, saya sudah biasa disiplin, terus bisa menjadikan contoh bagi yang lain, itu karena inisiatif sendiri dari diri sendiri ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini faktornya yang memicu kita supaya tergerak kita untuk disiplin. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu ada juga kadang-kadang. Kalau kita menginginkan sesuatu, wah dapat reward nanti, ya kan? Anak-anak juga seperti itu kalau di kelas kita buat game, nanti dapat apa ibu? Kan seperti itu kan? Ibu dikasih apa ibu? Dikasih apresiasi apa bu? Rewardnya apa ibu? Nah, ini faktor yang memicu juga orang bisa berperilaku tergerak hatinya untuk melakukan hal-hal yang positif ya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ya, seperti Bapak sampaikan tadi, ya. Ingin dihargai, ingin diteladani, ingin dilihat sama siswa-siswinya. Itu adalah Bapak ini teladan, Bapak ini terbaik yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yang ketiga saya ulangi lagi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya percaya Ibu dan Bapak selama ini sudah ada di poin yang ketiga. Tidak perlu dengan hukuman, tidak perlu kadar penguasa, ya, bukan karena kepala sekolah. Saya yakin yang hadir pada hari ini mengikuti forum ini adalah orang-orang yang memang dari hatinya sendiri yang ingin menggerakkan dirinya sendiri dan ingin menggerakkan yang lain untuk menjadikan lebih positif ya, ke arah yang lebih positif. Baik, silakan Bapak dilanjut. Nah, sekarang saya masuk ke tahap ini. Tahap ini bukan tahap yang baru. Bapak Ibu sudah sering melakukannya di kelas. Biasanya Bapak Ibu sebelum mengajar, sebelum masuk ke materi, Bapak Ibu suka buat konsekuensi kelas tidak? Suka buat konsekuensi kelas. Biasanya konsekuensi kelas itu bagaimana Ibu? Iya, kesepakatan kelas yang gimana yang Ibu biasa buat? Misalnya kalau lagi belajar, kalau Ibu nanti apa konsekuensinya?
nanti dia harus menjalankan apa hukumannya gitu. Hukumannya. Itu dari ibu, dari anak. Kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Ya. Biasanya ibu yang tentukan atau mereka yang menjawab? Pilihan. Baik. Kalau ibu gimana biasanya? Kesepakatan kelas itu dibentuk bagaimana? Pertama waktu kita masuk dulu, apa yang kita inginkan, apa yang kita kemudian diterapkan dalam sehari-hari. Misalnya saya lagi libur, jadi ada hai, Oh, seperti itu. Keren kan Mas, seru nih dengarnya ya. Hai, gitu. Temannya sendiri. Tapi luar biasa ibu ya. Jadi mereka nggak tersinggung ya, bahagia ya kalau seperti itu. Iya, menyadari mereka dengan wajah kita yang kurang senang dengan reaksi mereka seperti itu ya ibu bapak. Berarti ibu berikan, mereka menyetujui. Oh oke, good. Kalau ibu gimana? Kalau di kelas? Ya peraturan sama. Bapak, ada yang ingin ditambahkan nggak? Buat kesepakatan kelas itu gimana caranya bapak buat? Sama juga, terima kasih ibu bapak. Nah, baik ibu bapak, kita evaluasi, kita lihat dulu apakah cara kita sudah benar atau tidak ya selama ini. Ya kesepakatan kelas saya yakin ini bukan hal yang baru, pasti semua guru akan melaksanakan ataupun membuat kesepakatan kelas itu. Kita pahami dulu ibu, kesepakatan kelas itu adalah sebuah keyakinan kelas, adalah poin-poin ya. Poin-poin kesepakatan yang dibuat bersama-sama. Tepat sekali, Bu Dani. Tadi dibuat bersama-sama murid, bukan bersama-sama dewan guru. Yang harus ditentukan bersama dewan guru, ini anaknya harus turuti keinginan gurunya. Kemudian untuk mengontrol kegiatan siswa ke arah yang positif. Biasanya ibu, kalau kita buat kesepakatan kelas, saya dulu sebelum saya ikut guru penggerak ibu, jujur saya katakan, saya mengatakan lucu dan jadinya setelah saya tahu sekarang saya ketawa sendiri, lucu ya. Saya sampaikan seperti ini, aturan kelas saya tuliskan sendiri di papan tulis. 1, tidak boleh ribut, masuk tepat waktu, mengerjakan tugas disiplin, saling menghargai ya. Ternyata walaupun pernah saya libatkan siswa, pernah saya libatkan siswa, tapi tidak 100% Bu Bapak. Ada yang dari saya, ada dari keinginan saya. Makanya kenapa ketika saya hari ini mengatakan dengan Bu Mul tadi bilang kalau memang ada yang melanggar, muka ibu berubah terus, muka saya berubah terus, supaya anak tahu kalau saya marah. Gak senang anak itu, saya nggak senang, saya nggak nyaman, langsung nggak enak muka saya. Iya. Oh iya. Iya sudah bahasa seperti itu Bu ya. Nah, good. Jadi di situ kita bisa tarik kesimpulan Bu Bapak. Pada saat kita buat kesepakatan terus itu hal yang tidak nyaman dengan omongan yang kasar seperti itu. Kita hanya mencoba untuk dilibatkan aja anaknya ibu. Jadi bukan kita yang tentukan. Kita boleh memberikan kata bantu untuk mereka untuk mengatakan, ya Pak, boleh masuk Pak, boleh. Ya, jadi dia dibentuk itu secara bersama-sama. Gak usah terlalu kita, boleh Pak dia ambil posisi terus duduk. Iya. Pak Adi kau saya. Ini guru olahraga kita yang luar biasa aktif di SMP juga. Nah, jadi kesepakatan kelas itu ibu kita berikan poin-poin itu bukan kita yang tentukan, itu tepat sekali. Usahakan melibatkan siswa, apa kondisinya yang diharapkan pada saat pembelajaran dengan ibu. Misalnya ibu masuk dia ngomong kasar, ayo putra putri sekalian, siswa-siswa yang luar biasa, kita akan coba buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu contohnya dikasih contoh aja satu sama ibu bapak. Jadi nggak usah di poin-poinnya, tidak usah ibu yang sampaikan. Libatkan mereka, libatkan siswa-siswi kita untuk menjadi insan yang mandiri berpikir.
ya, yang bisa mencari solusi, yang bisa berargumentasi. Memang agak sulit Ibu di awal-awal. Kadang anak-anak kadang tidak termotivasi, dia kadang-kadang dia tidak percaya diri ya. Tapi itulah tugas kita sebagai guru untuk mendongkrak dia, memberikan motivasi dia. Ayo kamu bisa apa? Kamu kepinginnya apa sayang? Di kelas ini gimana? Kita belajarnya gimana caranya? Bu, tepat waktu Bu, disiplin. Nah, hargai, kasih apresiasi. Nggak perlu kasih apresiasi yang mau harus kasih reward yang gimana, cukup dengan tepuk tangan kan sudah senang, sudah bahagia. Atau dengan ucapan luar biasa, good, lanjut, siapa lagi? Ya, setelah poin-poinnya Ibu tulis, misalnya masuk tepat waktu, ya, saling menghargai, satu bicara, bagian dari menghargai, satu bicara, yang lain diam, tidak berkata kasar. Kalau program berpaten, apa yang harus kita lakukan di kelas? Benar sekali, menjaga sampah. Intinya kalau SMP 7 kemarin itu sudah sepakat menghindari sampah plastik, tidak ada sampah plastik. Iya Ibu, silakan. Ya, jadi disinilah kita libatkan putra-putri kita. Ibu pernah mengalami nggak? Hari ini kesepakatan kelas yang kita buat sendiri. Kita anak-anak kepinginnya dia yang laksanakan. Hari ini kita buat, besok dia pulang lagi. Benar? Luar biasa guru ini. Saya belum bahas bagian sini, sesi ini, tapi sudah terjawab ya. Artinya memang sebenarnya ibu bapak memang sudah luar biasa. Iya. Karena dalam hidup ini manusia tidak sempurna. Iya. Iya, ini kita cari dulu. Boleh banyak ilmunya nih, boleh juga. Terus ada kebutuhan di situ Ibu ya. Setiap orang punya kebutuhan terutama kita umat Islam, agamanya lah, agama lain juga ya. Kita merasa nyaman berada di keadaan Allah. Ada saat kita lagi punya masalah, kita lagi sama Allah, kita tetap anak-anak kita ada di sini. Kemudian sama anak-anak jadi kebiasaan yang baik harus ditiru, nah bukan kebiasaan. Walaupun orang tua kamu, kalau orang tua kamu nggak kebiasaan baik itu tidak bagus, tidak beretika seperti bahasa kasar tadi yang saya bilang. Kita harus berubah. Kamu itu nampak, kamu itu belajar. Baik Ibu, benar sekali Bu. Itu kita kembali ke ini tadi. Tadinya tentang apa yang saya bilang itu kodrat diri ya. Kodrat diri itu kodrat alam. Anak itu terlahir dari berbagai macam karakter ayah dan ibunya. Contohnya di SMP 7 tahu sendiri situasi kita Ibu ya. Anak-anaknya bagaimana. Kemudian kodrat alam, lingkungannya, dari dekat laut, dekat gunung, dekat kota, itu berbeda karakter. Nah, kemudian makanya pada saat kita memberikan pembelajaran di kelas itu, kita juga harus memperhatikan itu sebenarnya Bu. Ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Anak sekarang kalau disuruh catat buku sampai habis mau kayak Bu Bapak. Ada anak memang dia sukanya berangkat supaya dia nggak banyak beban. Oh, gitu. Itu nggak bisa dipungkiri. Oh, kata aja bukan nggak tahu. Itu ada karakter anak. Beberapa anak, ada anak dia nggak mau seperti itu. Yang mau seperti itu. Yang suka nulis tuh biasanya dia gimana di kelas? Gak mau berpikir. Apakah kita akan mempertahankan itu? Enggak selamanya. Baik, itulah dipengaruhi atas karakter dia di rumah Ibu ya. Kalau kita langsung tiap hari mungkin nggak mungkin. Ataupun jangan kita seperti ada anak-anaknya kita kan gitu kan. Iya. Baik. Tapi kalau tiap hari nulis Ibu gimana? Gak mungkin. Pasti protes kan? Pasti protes. Ibu ini tiap masuk nulis saja. Terus disuruh sekretarisnya itu berapa orang, 2 orang pemain tulis sampai kotor baju siswa. Saya pernah dapat Ibu, saya nggak bilang itu buat apa ya. Pernah dapat si kakak pulang, saya tanya, kenapa baju kotor? Nah, bajunya ini kotor sampai sini. Disuruh tulis Bunda 2 lembar.
panjang kali catatannya sama guru. Oh iya? Kakak tapi bahagia kan? Karena bantu gurunya kan? Karena kakak tulisannya bagus, saya bilang gitu. Iya, tapi capek. Nah, tapi capek. Apakah di sini dia sudah bahagia belum? Iya, itu benar sekali. Yang saya sampaikan menulis di papan tulis Ibu ya, tadi ya. Menulis di papan tulis ya. Kalau bahasa Indonesia memang harus banyak nulis, tetapi katakan berkarya, berisi, working paragraph, ya, itu pemahamannya tentang materi ya. Tapi yang saya sampaikan mengkondisikan anak itu menulis di papan tulis. Kita evaluasi. Itu tugas guru apa tugas siswa sih? Ibu udah mulai insaf di pelan-pelan ya, sama seperti saya Bu. Ketika ikut pelatihan ini sudah bisa saya pelan-pelan ya. Walaupun saya sendiri jarang menulis di papan tulis, menyuruh anak di papan tulis untuk menulis. Nah, kodrat zaman Ibu kita perlihatkan kembali kodrat zaman. Zaman sekarang zaman apa sih Ibu? Apakah zaman masih menggunakan kapur tulis? Ya, IT tepat sekali. Nah, saya sih kemarin sudah usulkan sama Bu Yeti kalau bisa ruang kelas 2 itu dibuat ada infokus. Jadi guru kalau masuk pakai infokus langsung ada. Karena ada bagian tertentu kan harus banyak catatan materi yang harus disampaikan, video pembelajaran ya. Sekarang kita bisa gunakan video pembelajaran Ibu Bapak ya. Jadi nanti kita buat di Canva, ada materi yang kita buat di Canva yang lebih menarik, ada emoji yang memicu siswa itu termotivasi. Walaupun itu mereka tugasnya menulis, tapi mereka bahagia melakukannya. Nah, kenapa? Karena tertarik dengan trik-trik yang kita lakukan. Nanti kita tahap berikutnya akan belajar Canva. Mungkin sebagian sudah belajar Canva ya, sudah pernah saya latih kemarin, sudah kita sharing ya, bagaimana cara membuat Canva. Itu simpel banget gitu. Jadi kita akan coba untuk membuat suasana kelas itu, kita ciptakan suasana kelas itu sebahagia mungkin. Itu bagian dari budaya positif juga, konsekuensi kelas yang harus dibentuk di kelas. Karena kalau orang belum bahagia, apapun yang kita sampaikan tidak akan diterima. Apalagi seperti cerita saya tadi, kalau misalnya kita bangun pagi langsung dapat tolong dibayar utang 20 juta hari ini juga, misalnya kita punya utang, terkaget, langsung berubah, moodnya jadi gak enak, ke sekolah juga dari malas-malasan, mengajar juga jadi kepikiran. Nah, ini terjadi juga pada siswa-siswi kita tuntut mereka untuk perfect sempurna, tapi sejati dirinya manusia itu punya problema kehidupan yang kita tidak tahu. Next Bapak saya akan bahas di sini, nanti kita jumpa. Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama, aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu pengembangan diri, pemenuhan ideologi dan lain-lain. Pengembangan diri dia, pengembangan ideologi dan lain-lain, ya. Prinsip dia, penghargaan, pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, ya. Itu memicu dan lain-lain, ya. Kemudian itu sebuah penghargaan, statusnya, pencapaiannya akan dia dapat, tanggung jawabnya bagaimana, ya, reputasinya bagaimana nanti. Kemudian sosial, afeksi, relasi dan keluarga. Ada hubungan antara dengan keluarganya, lingkungannya, ya, keluarganya dan sebagainya, itu ada hubungannya. Rasa aman, keamanan, keteraturan, stabilitas. Contohnya misal seperti keamanan. Dia mungkin dengan temannya berantem atau ada punya masalah, diancam, nanti pulang sekolah kamu awas loh, saya tunggu di sana di masjid, saya keroyok kamu. Di situ sudah tidak ada keamanan, kenyamanan. Waktu kita mengajar, kamu misalnya Andi, kenapa nggak mau nulis? Kenapa nggak aktif? Ya malas sekali. Langsung kita cetuskan hal itu. Kamu malas sekali. Tanpa kita mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya pada siswa. Kita bangun, kita masuk ngajar. Tiba-tiba ada anak yang lepas. Kamu tiap kali masuk malas aja ya? Malas aja, gak pernah mengerjain tugas. Tapi tidak pernah kita bertanya, apa
Kenapa? Mengapa? Nah ini kadang-kadang anak kita itu terlahir dia dengan kondisi yang berbeda-beda keluarganya. Ada keluarganya seorang misalnya ayah dan ibunya itu memang pemerhati banget, ya. Ada sebagian di luar sana dia harus mencari nafkah pagi-pagi buta bangun, menjadi kuli, menjual sayuran, menjadi petani, ya. Bahkan ngurus anaknya mungkin dia nggak sempat. Ada yang jualan sampai jam 4 malam. Boro-boro mau apa sharing sama anak di rumah. Perginya pagi masak atau apa malam siang malam jualan lagi, pulangnya jam 2 malam. Anak nggak terurus. Jadi kondisi anak kita langsung ngejudge anak itu, kamu tuh anak nggak benar. Tugas kita di sini guru bukan hanya mengajar, bukan mendidik. Nah ini yang harus kita lakukan Bapak. Kita perlu evaluasi diri kita juga. Selamanya ini yang kita lakukan itu menurut kita tepat, tapi belum tentu tepat. Tapi saya yakin sudah kita ingin mengarahkan yang tepat. Hanya caranya aja kita yang harus berubah sedikit. Ya, kita menginginkan sesuatu dari orang lain, kita harus memberikan dulu yang terbaik bagi mereka. Karena kenapa kita sebagai manusia itu, kalau misalnya kita sendiri belum tidak bisa berbuat baik ya untuk orang, ataupun kita mau memaksa orang untuk berbuat baik, kita sendiri tidak, itu mustahil, jarang. Ya, jadi gimana caranya? Kalau kita sudah memberi kenyamanan pada seseorang, kepada siswa-siswi kita, tanpa kita paksa, tanpa kita tekan, dia akan melakukannya sendiri. Dia akan menjadi kebiasaan. Bahkan Ibu bilang tadi, Bu Mul bilang, kita tetap mengingatkan dia, mengarahkan dia, pendekatan dari hati ke hati, sharing, supaya dia bisa introspeksi. Nah ada yang tidak saya sampaikan tentang segitiga restitusi ya. Next nanti di bahan berikutnya. Oh satu lagi Pak, ini kan tadi yang belum saya sampaikan ada di bagian akhir fisiologis akan, nah itu saya bilang makanan, minuman, tidur dan pakaian. Anak kita ada ibu yang tidurnya itu dia rumahnya itu cuma ukurannya satu kamar Ibu. Satu kamar itu di situ dapur, di situ tempat tidur. Saya pernah mengalami kasus itu waktu saya jadi wali kelas 360. Anak ini sering nggak datang sekolah. Kalau datang ke sekolah keadaannya kecil. Kemudian makan pun dia jarang jajan, duitnya nggak ada. Saya telusuri, saya penasaran, ada apa dengan anak ini? Ternyata ini cerita sedikit Ibu ya. Waktu saya visit home bersama guru BK ke rumahnya, tahu nggak Bu? Saya lihat ibunya lagi salin. Dia membantu ibunya mencuci baju ibunya. Karena kenapa? Untuk membayar orang mencuci mungkin akan perlu biaya lagi. Bapaknya itu kuli bangunan. Tahu kan kondisi kuli bangunan? Kalau misalnya lagi ada kerjaan dia ada duit Ibu untuk hari-hari ya. Kalau tidak ada. Jadi di rumah dia punya adik kakak beradik 7 orang. Masya Allah, 7 orang. Rumahnya itu pun satu kamar, saya bilang berapa meter ya? 3 kali 4 kan berapa? Kecil lah, ukuran kamarnya kecil. Di situ tempat tidur, di situ dapur. Mau tidur ibu, ayahnya, adik-adiknya di situ semuanya. Nah, secara logika kita nyaman nggak itu? Tidak nyaman kan? Tidak nyaman. Kemudian kadang makan aja tuh beli beras susah. Boro-boro beli ikan, kadang-kadang beli nasi aja harus utang sama tetangga. Pernah saya pergoki, dia jam istirahat gak pernah mau jajan. Saya tanya kenapa? Puasa. Ternyata anak ini tidak punya uang jajan. Dan orang tuanya itu orang gak punya, tapi anaknya banyak. Gimana perasaan kita Bu? Ya kan? Kayak mana perasaan kita lihat kondisi seperti itu? Kita tuntut anak itu harus perfect, harus ini selesai tugas. Sementara kita tidak pernah tahu, nak kamu sudah makan belum? Nak kamu sudah minum belum? Gimana tidur kamu tadi malam? Ada yang pernah nanya? Nggak ada ya? Nggak pernah nanya. Tidurnya gimana tadi malam saya? Nyenyak nggak? Kemudian pakaian kamu punya baju seragam berapa?
Bagaimana kondisi di rumah? Nah ini jarang sekali kita lakukan Ibu Bapak. Kita selalu menjadi orang yang bisa menghukum, tapi manajer kita jarang kita lakukan. Ya, untuk menjadi manajer itu jarang kita lakukan. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, dan kamu sendiri. Sementara kita sendiri kita sadari manusia itu adalah makhluk sosial. Ya, makhluk sosial yang perlu interaksi, perlu perhatian, perlu kasih sayang. Benar Ibu Bapak, kalau misalnya ibu di rumah kurang diperhatiin sama bapak gimana? Gimana? Ya kan? Tidak ada kenyamanan. Dia pernah memberi apresiasi, wah ini makanannya asik kalau tiap hari. Gimana perasaannya? Senang Ibu? Enggak. Nah anak juga seperti ini. Anak juga perlu kita kondisikan dia kalau bisa pendekatannya itu dari hati ke hati, lebih melihat kondisi dia, bagaimana keamanan dia, kondisi kenyamanan dia, sarapan atau tidak, makan atau tidak, ya seperti itu Bapak ya. Oke. Lanjut. Di sini ada pertanyaan ya Ibu Bapak. Sepertinya untuk 5 kebutuhan dasar ini sudah selesai ya. Ada yang ingin sharing nggak? Kenapa misalnya di kelas sering kalau misalnya lagi belanja saya lihat ada beberapa guru ya, saya sendiri juga pernah mengalami anak-anak tidak mendengarkan. Itu diakibatkan oleh apa kira-kira? Tidak mendengarkan materi, tidak membuat tugas. Nah, kalau misalnya manusia itu antara hak dan kewajibannya itu tidak seimbang, apakah bisa selaras? Yang utama dulu kewajiban apa hak? Kewajiban, ya kewajiban yang penting dulu, baru dia dapat hak. Sama seperti kita kalau ngajar, kita belajar dulu, baru dapat haknya gajinya ya kan? Nah kewajiban anak itu apa sebenarnya? Oke, saya ganti sekarang. Kewajiban guru dulu apa? Oke, mengajar, mendidik. Apa lagi kewajiban? Nah, menyayangi. Jadi semakin ini semakin bagus sih Ibu ya. Memberi rasa nyaman, good, luar biasa ya Allah. Saya bahagia sekali berada di sini. Ternyata memang sudah Ibu lakukan itu tidak bukan hal yang sulit lagi ya. Memberi rasa nyaman, baru bisa kita tuntut hak. Cakep, tuh dia good, ya. Kalau ini sudah Ibu sudah bisa simpulkan tadi. Kalau ini sudah Ibu berikan hak mereka, hak yang Ibu dapatkan dan mereka sudah pantas Ibu terima. Kewajibannya dulu. Kewajiban menjadi seorang guru itu bagaimana? Guru yang dicintai oleh siswanya. Ketika gurunya tidak hadir, dia merasa rindu. Bahkan dia mencari-cari, kemana Ibu itu? Kemana Ibu itu bukan masuk? Pernah mengalami kan Ibu kan? Pernah ya? Dani pernah? Bu Dani? Dicari-cari sama siswa? Pernah. Pernah. Kalau sudah dicari-cari, saya pernah sama umur Bu kelas 2 berapa waktu itu? Umur 23 ya, wali kelas 22 dulu ya Bu ya? 22. Bu Loli kemana sih Bu? Kok cari Bu Mul, kok cari Bu Loli? Enggak, kangen sama Ibu itu. Nah, artinya ada yang sudah dia sukai, sudah dia mulai cintai gurunya. Ada sesuatu sama ibu itu yang buat dia itu kangen, rindu, ingin masuk. Kadang-kadang kalau kita nggak masuk terlambat sedikit Ibu, 15 menit, 10 menit terjemput ke kantor. Nah pernah ya? Pernah, saya yakin pasti sudah pernah. Nah ini dia kita buat kewajiban kita dulu Ibu Bapak. Kewajiban kita dulu, baru kita bisa tuntut hak. Aja dulu. Nah, apa yang kewajiban yang harus kita lakukan di sini? Bagaimana strateginya? Ya, jadi posisi kontrol itu kita akan lihat dulu. Apakah ini kewajiban ataupun hak kita? Coba kita bahas lagi nanti ya. Posisi kontrol, seorang guru itu harus bisa menempatkan dirinya. Jadi posisi kontrol pertama penghukum, pembuat orang merasa bersalah, monitor, memantau, ya. Kemudian teman, kemudian manajer,
Nah, kalau penghukum sering ya? Iya, benar sekali. Ya, itu karena ada konsekuensi kelas, ada komitmen yang harus disepakati bersama. Jadi penghukum itu, kalau misalnya ini ada kasus Bu, kita sharing dulu. Anak SMP 7 ada 1 orang misalnya, pas hari Senin, kita dituntut hari Senin itu harus memakai atribut perlengkapan sekolah lengkap. Kemudian harus pakai sepatunya hitam. Ada beberapa siswa, ini disimak Ibu ya, ada beberapa siswa yang tidak memakai atribut, kemudian dia memakai sepatu berwarna putih. Biasanya pihak sekolah ataupun peraturan sekolah pada anak tersebut disuruh berbaris di tiang bendera, hormat bendera, kemudian ada matahari. Menurut ibu bapak ini bagaimana? Gak jauh. Benar sekali. Guru jadwal ibu bapak ya? Iya, gak zaman lagi. Apakah selama dulu waktu kita kecil itu Bu, waktu kita sekolah dulu itu salah apa betul ya gurunya ya? Kita berhasil Ibu. Gimana itu? Wah, iya. Kalau nggak sholat aja disuruh. Berubah ya. Sekedarnya saja untuk takut. Kalau mukul meja aja gimana Ibu? Kita ganti, jangan mukul fisiknya. Iya. Karena harus diberikan tekanan sedikit ya. Tapi jangan bertubi-tubi Ibu ya. Nah, penghukum. Ya. Oke. Iya. Kenapa itu nggak dilakukan di tahap awal? Kenapa nggak dilakukan di tahap awal dibicarakan? Sudah, nanti kita bahas itu ya, bagaimana strateginya ya. Dengan kita iya, berubah 100 derajat ya. Ada titik. Karena Ibu ada melakukan segitiga restitusi di sana. Kalau ada segitiga restitusi di situ, berarti anak akan merasa dia iya, pukulnya pukulan mendidik gitu ya. Tapi jangan dengan tekanan yang banyak. Iya, terkadang memang seperti itu. Tapi kita lihat juga perkembangan zaman. Good. Iya, benar. Seru sekali. Jangan melakukan luar biasa. Iya. Terima kasih Bu Mu, banyak sekali pengalaman yang diberikan oleh Ibu ya. Ya, kemudian ada di sini bagus sekali Ibu, karena ada segitiga restitusi di sana yang Ibu lakukan. Anak itu, ya, anak
anak itu diajak untuk mengetahui apa kesalahannya, kemudian apa yang bagus dilakukan, ya ada tahapan seperti itu yang Ibu lakukan. Jadi anak-anak bisa mengevaluasi dirinya, melibatkan dia sendiri untuk berubah apa yang harus dilakukan untuk kedepannya. Itu bagian dari segitiga restitusi yang sudah Ibu pahami. Sebenarnya nanti pembelajaran itu sudah sampaikan, nggak apa-apa kita langsung bahas aja ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah, sudah benar Ibu lakukan tadi. Ada merasa bersalah dari dia ingin berubah dengan apa yang Ibu lakukan. Tapi saran saya kalau bisa di segitiga restitusi dulu Bu, ya. Walaupun kita macam-macam karakter yang kita hadapi, memang guru ini memang mulia sekali, luar biasa. Kalau apalagi kita lakukan dengan lillahi ta'ala, insya Allah anak-anak juga terima kita dengan lillahi ta'ala. Saya yakin itu Ibu, ya. Kemudian teman, sekali-sekali kita ajak dia sebagai teman, ya. Kita ngecek, gini Bu, saya kan zamannya sekarang TikTok Bu ya. Saya kan ngurusin budaya. Kadang-kadang saya harus belajar TikTok itu. Kenapa? Saya harus bisa sedikit menjadi karakter mereka supaya mereka suka, ya, suka termotivasi belajarnya. Itu yang saya lakukan teman. Jadi lebih ada pendekatan akrab, monitor, pemantau, melihat, ya, melihat bagaimana dia perkembangan dia, kelakuannya, manajer, manage, ya, memberi merangkul, bisa memberikan solusi. Kadang-kadang bukan kita memberikan solusi, tapi kita mencoba untuk seperti sedang segitiga sisi itu mempertanyakan apa yang ini bagus, ini tidak, apa yang harus dilakukan. Baik Ibu, kita hampir habis di bagian terakhir. Coba Pak, iya Pak, lanjut. Nah saya suka banget hari ini, suka sekali saya. Kenapa saya belum bahas materi berikutnya, tapi langsung terbahas. Ya, artinya guru-guru di sini memang cerdas luar biasa. Ya, di sini saya sampaikan tadi segitiga restitusi. Yang pertama itu ada validasi tindakan Ibu. Ya, kita tanya sama siswanya. Kamu tahu nggak kenapa dipanggil kemari? Masalahnya apa? Benar atau tidak? Apa yang seharusnya wajib dilakukan? Terus terakhir solusinya bagaimana? Jangan kamu seperti ini, harusnya seperti ini, jangan itu seperti itu. Tapi dicoba anak itu untuk menjawab sendiri, ya, agar dia punya perubahan. Bukan maunya kita Ibu, tapi maunya dia sendiri. Kalau maunya kita nggak akan dapat, besok dia ulang lagi. Tapi maunya dia sendiri. Kemudian di segitiga restitusi itu menstabilkan identitas dia, ya, stabilkan identitas dia. Kemudian memberikan keyakinan yang melakukan hal ini bukan kamu saja nak, banyak anak-anak yang lain. Nah, tapi apakah ini benar? Nah itu yang perlu kita tekankan. Kita buat dia seperti manajer, kita manajerkan dia. Kita sendiri yang memberi dia seperti itu. Supaya apa? Jangan kita yang menuntut dia bagus untuk kita, karena ucapan kita. Tapi biarkan dia sendiri yang memecahkan masalahnya sendiri dan mempunyai solusi. Saya yakin. Ibu itu kan kelas 32 itu kan besok pakai listrik, saya lupa namanya ya. Si 32 ya, lupa. Itu saya berapa kali pernah lakukan sebelum saya guru penggerak, saya selalu menegur, kamu nggak pakai listrik hari ini. Tetap hari ini nggak pakai, besok pakai lagi. Setelah saya lakukan segitiga restitusi, tidak lagi. Alhamdulillah. Saya baru sadar, ya Allah, ternyata saya salah, keliru selama ini menjadi guru. Baik Ibu Bapak, kita sudah sampai di sesi terakhir, sudah selesai ini. Jadi intinya saya akan kaitkan dengan pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana saya simpulkan sedikit. Bagaimana kita menjadi seorang guru, ya, menciptakan budaya positif dari kita sendiri. Kemudian melihat kondisi siswa bagaimana, menempatkan dia sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi, dan melakukan segitiga restitusi ketika ada permasalahan tentang anak. Nah, saya cuma ingin memberikan himbauan kepada wali kelas, termasuk kelas, karena kita sudah ada program Puspate. Puspate itu buanglah sampah pada tempatnya, Lisma lihat sampah ambil, Kamil kalau ada sampah ambil. Anak-anak sebelum belajar Bu, kesepakatan kelasnya dibuat, ya, kelasnya bersih, tidak kotor, dan bebas dari sampah plastik dan kertas. Kemudian apalagi, insya Allah nanti program ini akan kita bicarakan kembali, ya, detailnya gimana nanti masuk ke P5 next, ya, di semester berikutnya. Baik Ibu Bapak boleh kasih aplaus kita semuanya hari ini, luar biasa. Terima
terima kasih sekali lagi saya sampaikan sudah sangat baik mendengarkan dan aktif sekali kelasnya. Saya bangga memiliki sahabat seperti ibu bapak di sini semuanya. Mudah-mudahan menjadi motivasi ke depan kita untuk lebih baik. Kesalahan ada pada diri saya, kelebihan itu dari Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Cantik banget pohonnya. Boleh di batang-batang tuh bisa. Kan sama-sama kesepakatan kelas kita yang pertama. Cik cik periuk lona sunding. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Menurut saya kehadiran guru CGT atau guru penggerak sudah memberikan makna tersendiri bagi keberadaan sekolah SMP Negeri 7 Semangat. Dengan program-program yang mereka inisiasi ya, antara lain seperti Puspaten, kemudian Cedah, itu sudah memberikan dampak yang signifikan, seperti keadaan sekolah sudah lebih bersih. Memang dahulunya sudah lumayan bersih alhamdulillah, tapi sekarang sudah lebih bersih lagi. Dan anak-anak itu tanpa kita mungkin suruh atau motivasi, mereka sudah memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan sekolah. Jadi sangat menginspirasi sekali. Jadi semoga program guru penggerak ini terus berlanjut di masa yang akan datang. Terima kasih Ibu. Semenjak dibuat webinar oleh Ibu Liana SPD sebagai CGP, saya udah paham apa itu segitiga restitusi. Sehingga saya di sini sebagai guru BK, jadi saya berinisiatif. Ya, jadi saya memotivasi anak-anak sebagai manajer. Di sini saya memahami setiap masalah yang anak itu sendiri dapat menyelesaikannya masalah mereka sendiri tanpa dorongan atau paksaan dari kami sebagai BP di sini.